Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono diperiksa oleh KPK. Kasdi ini diperiksa terkait dengan keterlibatannya di kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Didampingi kuasa hukumnya, Kasdi jalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Kasdi Subagiono telah menjalani pemeriksaan selama 11 jam. Kasdi mengaku dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik KPK, namun Kasdi tidak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan. Ya, langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Giselia Nurrahma di Gedung Merah Putih KPK untuk mengetahui update informasi terbaru di sana. Selamat pagi Gisel, apakah hari ini mantan ya Syahrul Yassin Limpo kembali datang ke gedung KPK untuk menjalani kembali pemeriksaan di sana? Ya, selamat pagi Aldi, Baby, dan juga pemirsa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Rabu kemarin secara resmi telah menetapkan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain Syahrul, juga terdapat dua tersangka lainnya, yakni Sekjen Kementan, yaitu Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Kementan Republik Indonesia. Ketiganya ini diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi, di mana dalam rentang waktu 2020 hingga 2023 ketiga tersangka ini diduga telah menikmati uang dari korupsi sebesar 13,6 miliar rupiah. Pemirsa, adapun dari informasi yang kami dapatkan pada hari ini, Syahrul Yassin Limpo direncanakan akan datang di KPK bersama dengan kuasa hukumnya, yakni Febri Diansyah, untuk menemui penyidik KPK. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut pada pukul Syahrul bersama dengan kuasa hukumnya akan hadir ke KPK, sehingga hingga saat ini pun pada pukul 10:25 kami masih terus menunggu kedatangan dari Syahrul di KPK ini, pemirsa. Dan pemirsa, seperti juga diketahui sebelumnya, seharusnya Syahrul ini diperiksa oleh KPK pada hari Rabu kemarin, namun dirinya tidak dapat hadir dalam pemanggilan dari KPK ini dengan alasan untuk menemui ibunya terlebih dahulu di kampung, sehingga dirinya ingin ada penjadwalan ulang untuk hadir di KPK. Sementara itu, salah satu tersangka yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sudah ditahan di rutan KPK untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 11 Oktober hingga 23 Oktober 2023 untuk kebutuhan proses penyidikan. Sedangkan untuk Syahrul dan juga Muhammad Hatta belum ditahan karena masih kedatangan mereka di KPK. Dan pemirsa, mari kita selanjutnya tunggu sama-sama kedatangan maupun informasi selanjutnya dari pihak KPK maupun pihak Syahrul Yassin Limpo. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Giselia Nurrahma, melaporkan langsung dari KPK. Kami juga akan terus memantau begitu ya, untuk nantinya bisa memberikan informasi terkini kepada pemirsa terkait pemeriksaan ex-mentan pada hari ini di KPK. Baik, dari KPK kita akan bergabung bersama rekan Muhammad Zulhilmi yang kini berada di salah satu apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dikabarkan ini menjadi lokasi keberadaan SYL bersama dengan keluarganya. Halo, selamat siang Hilmi. Bagaimana keadaan di sana? Apakah ada terlihat aktivitas dari Syahrul Yassin Limpo di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Baby, Aldi, dan juga pemirsa. Memang dikabarkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah kembali ke Jakarta pada Rabu malam kemarin. Dan untuk saat ini kabarnya mantan Syahrul Yassin Limpo sedang berada di sebuah apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun sejak tadi pagi kami memantau di depan sebuah apartemen mewah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tidak ada tanda-tanda ataupun kehadiran
dari Syahrul Yassin Limpo. Tadi kami juga sempat mencoba mengkonfirmasi kepada petugas keamanan di sini, namun mereka enggan menjawab dan tidak mengetahui keberadaan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan berada di apartemen ini. Namun dapat kami kabarkan bahwa kemarin seharusnya Syahrul Yassin Limpo ini menjalani pemeriksaan di KPK masih sebagai saksi. Namun Syahrul Yassin Limpo mangkir dari panggilan KPK sebab ia masih berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk merawat sang ibunda yang dikabarkan sedang mengalami sakit. Namun sore kemarin pun KPK juga melakukan konferensi pers dengan mengumumkan tersangka dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Terdapat 3 tersangka yang diumumkan oleh KPK, diantaranya yakni Syahrul Yassin Limpo, kemudian tersangka kedua ada Sekjen dari Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, dan juga tersangka ketiga yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian yakni Muhammad Hatta. Ketiganya dijerat atas dugaan kasus korupsi terkait promosi jabatan di lingkungan Kementan. Kemarin hanya hadir Kasdi Subagiono, yakni Sekjen Kementan, yang hadir sekitar pukul 10 pagi. Namun untuk Syahrul Yassin Limpo sendiri tidak hadir karena dikabarkan sedang berada di Makassar. Dan untuk saat ini kami masih memantau keberadaan Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan berada di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Demikian. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan dari Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, tepatnya. Semoga juga dari rekan kita Giselia Nurahma yang melaporkan dari gedung KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi ex-mentan di tubuh Kementerian Pertanian ini. Kita nanti sama-sama nantikannya bagaimana perkembangannya, karena masyarakat juga penasaran gitu ya, keterlibatannya di mana, berapa merugikan negara, begitu ya, sempat mangkir, sempat juga kemudian hilang gitu.